Halo kawan sehat Rumah Sakit Gunung Jati. Setiap tanggal 15 Februari menjadi momen yang dapat mengingatkan masyarakat pada ancaman penyakit kanker, bahwa kanker bukan masalah penyakit yang sepele, dan mengingatkan kita agar kesadaran kesehatan terhadap anak. Kanker sebagai penyakit tak menular mematikan, tak cuma diderita orang dewasa saja, tetapi juga mengintai anak-anak. Lembaga Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO mencatat, setiap tahun lebih dari 150.000 anak didiagnosis menderita kanker. Momentum ini digunakan sebagai sarana untuk mengajak seluruh masyarakat agar memiliki perhatian besar terhadap penyakit kanker, khususnya pada anak-anak, untuk memberikan dukungan kepada anak-anak pasien kanker agar tetap kuat dan bertahan dalam melawan penyakitnya. Nah, bagaimana ya agar kawan sehat tahu gejala apa saja yang timbul pada kanker anak? Kita simak yuk penjelasan dari Dr. Tita Rosita, spesialis bedah anak di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati. Jadi gejala yang timbul pada kanker pada anak itu tergantung dari lokasi tumornya. Jadi kalau anak-anak itu kan beda dengan dewasa ya, jadi kanker juga bisa menyerang anak-anak. Sementara kanker itu secara garis besar kalau di anak-anak tuh dibagi dua. Jadi ada kanker yang berbentuk cair, ada kanker yang berbentuk benda padat. Nah, kalau yang berbentuk cair tuh darah, misalnya kanker darah. Nah, untuk kanker darah sendiri itu gejalanya biasanya pusing, sering pusing, anaknya lesu, lemah, terus gampang capek, kadang-kadang muntah, kadang-kadang nyeri perut. Jadi gejalanya lebih ke anaknya menjadi kayak loyo gitu ya, kayak lemah gitu. Nah, kalau pucet kan kelihatan tuh. Makanya kalau ada gejala-gejala seperti itu, segera anaknya dibawa ke dokter anak. Nah, kalau untuk tumor padat, karena saya memang bidangnya spesialis bedah anak, nah itu saya lebih menangani ke arah yang tumor bentuk padat. Nah, kalau bentuk padat kayak tumor di mata, nah itu nanti kolaborasi dengan dokter mata. Gejalanya jelas penglihatan kabur, ada benjolan besar di mata, kemudian kayak juling gitu matanya. Terus berikutnya lagi di hati, bisa ada teraba benjolan, hatinya keras, terus anaknya kuning badannya. Terus bisa juga di nasofaring, di daerah saluran nafas ya, itu biasanya ingusnya bercampur darah gejalanya. Terus ada lagi di ginjal, ada benjolan di perut besar, kadang-kadang pipisnya warnanya merah gitu. Nah, jadi kalau tumornya tergantung lokasi organnya di mana, ya seperti itulah gejalanya. Nah, jadi kalau kanker memang bisa terjadi sama siapa aja ya, bisa sama orang dewasa, bisa juga sama anak-anak. Bahkan bayi baru lahir pun bisa terjadi kanker atau cancer ya. Jadi kanker itu sebetulnya adalah suatu penyakit yang berbahaya ya, karena dia mematikan. Jadi selnya itu bertumbuh secara terus-terusan, kemudian mengambil makanan yang dihasilkan oleh anak. Jadi rebutan makanan, jadi dia tumbuh, anaknya dimakanin sama sel kansernya itu. Kenapa bisa begitu? Kenapa anak-anak bisa timbul? Itu biasanya tuh 90% karena kelainan genetik. Jadi beda sama dewasa. Kalau orang dewasa biasanya karena pengaruh lingkungan, pola makan. Kalau anak-anak itu biasanya diturunkan secara genetik atau ada kelainan genetik. Jadi terjadi mutasi genetik. Nah, kalau pencegahannya ya kembali lagi ke, kalau anak kan mesti ada orang tuanya. Nah, orang tuanya kalau memang dia punya riwayat cancer atau kanker sebelumnya, dia harus rutin cek anaknya apakah ada sel pre-cancer di situ atau tidak. Kemudian jenis kankernya dari orang tua itu apa yang biasanya suka diturunkan. Jadi harus dicek betul-betul lengkap supaya tidak ada kemungkinan untuk diturunkan secara genetik. Kemudian pola hidupnya harus baik, karena kalau anak-anak kan istilahnya nggak tahu apa-apa ya, lahir udah punya kelainan genetik atau udah terjadi mutasi dari gen. Terus dijaga makanannya, pola tumbuh kembangnya harus dijaga gitu. Jadi paparan dari sinar radiasi ya, misalnya handphone, terus sinar ronsen kan jarang karena ada pemeriksaan aja. Asap rokok, asap knalpot tuh. Walaupun nggak ada bukti yang akurat itu menyebabkan pre-cancer, tapi tetap yang namanya radikal-radikal bebas kan banyak ya di alam. Ya, jadi kalau untuk
Apakah kanker anak lebih mudah disembuhkan dari dewasa? Jawabannya betul. Tapi tergantung dari stadium dia kapan ditemukan. Jadi kan setiap kanker itu ada stadium-stadiumnya, kayak kanker darah kan leukemia yang paling sering itu. Nah kalau dia ketemunya di stadium 4 ya repot. Jadi sedini mungkin orang tua tuh harus sadar, harus lihat anaknya nih beda nggak, ada yang beda nggak sama anak-anak yang lain. Jadi semakin cepat ditemukan, semakin awal kansernya di stadium awal, itu lebih baik, lebih cepat disembuhkan. Karena anak-anak sama orang dewasa lain, proses penyembuhan tubuhnya tuh anak-anak lebih cepat. Karena kan selnya masih bertumbuh, daya tahan tubuh masih bagus dibandingkan orang dewasa ya. Nah, kalau metode pengobatan kanker tuh selalu ada 3 ya. Jadi bisa dengan cara kemoterapi, bisa dengan radioterapi atau radiasi, dan dengan operasi. Ya, jadi operasi biasanya pada organ yang padat. Kalau organ cair seperti bukan organ cair, kalau pada tumor yang jenis cair seperti kanker darah yang nggak dioperasi, palingan dia biopsi sumsum tulang gitu ya. Tapi kalau yang tumor padat hampir 90% tuh rata-rata memang dioperasi untuk mengambil tumornya. Kemudian sisanya nanti akan di kemoterapi atau di radiasi. Yang namanya kemoterapi itu adalah suatu upaya untuk mematikan sel-sel kanker yang masih ada di dalam tubuh ya. Nah, si kemoterapi sendiri itu kan punya efek samping. Setiap obat, apapun jenisnya, apapun obatnya, pasti ada efek samping. Nah, sekarang kita tinggal lihat apakah efek samping itu bermanfaat, karena memang tujuannya kan mau matiin tumornya. Kemoterapi itu mesti muntah, rambutnya rontok, kemudian anaknya lemes, pusing. Nah, tapi itu tidak sebanding. Itu efek samping itu lebih istilahnya kayak nggak apa-apa deh daripada tumornya tumbuh lagi gitu. Kansernya ya, bukan tumornya. Jadi emang efek samping kemoterapi itu memang selalu ada dan rasanya memang nggak nyaman. Tapi itu semua kan bisa dinetralisir dengan obat-obatannya, anti mual, anti muntah. Kemudian kalau rambut rontoknya nanti tumbuh lagi, dikasih minyak kemiri atau apa gitu. Tapi kalau berbahaya atau tidak, jawabannya enggak, karena kan kemoterapi itu akan diberikan ramuannya, itu regimennya akan sesuai dengan si target selnya, mana yang mau dimatiin, dia udah ada regimennya. Biasanya itu dokter spesialis anak onkologi yang lebih kompeten ya. Ya kalau proteksi secara khusus sih untuk kanker susah ya, karena memang orang tua juga kadang-kadang tuh seringnya datangnya di masa stadium 2, stadium 3, jarang yang stadium awal, karena mereka tidak paham, nggak sadar gitu kalau anaknya ada sesuatu gitu. Yang jelas kalau dia badannya pucat, gampang lemes, cepet periksa ke dokter untuk dicek ya. Jadi dicek lab minimal, apakah anemia aja, kurang darah aja, ataukah kurang vitamin atau mineral, apakah ada kelainan yang lain. Terus kalau ada benjolan di tubuh dimanapun itu bentuknya, jangan cuek. Jadi lihat bulan ini segini, bulan depan tambah besar enggak, anaknya bergejala atau enggak, itu jangan jadi tenang. Karena kalau kanker itu misalnya ada tumor padat di perut kayak neuroblastoma atau Wilms tumor, dia tahu tuh ada benjolan, tapi anaknya nggak apa-apa kok. Nah itu justru yang masalah tuh yang itu. Kalau ada benjolan sakit, itu biasanya udah telat gitu. Jadi ada benjolan nggak sakit, jangan tenang dulu, konfirmasi dulu, cek dulu ke dokter, kan bisa di USG, bisa di CT scan atau di MRI ya. Jadi jelas gitu. Jadi menghindari datang terlambat, udah di stadium akhir baru datang, kan jadi prognosisnya nggak bagus. Kawan sehat, peran orang tua sangat penting dalam menjaga kondisi kesehatan sang buah hati. Banyak orang tua yang kurang memperhatikan tumbuh kembang sang buah hati. Karena berdasarkan data yang tercantum bahwa banyak orang tua lalai dan akhirnya tidak menyadari kalau anak sudah terkena penyakit kanker. Lalu bagaimana ya jika anak yang sudah terkena kanker dan cara penyembuhannya seperti apa? Yuk kita pantau penjelasan Dr. Suci Saptiuni, spesialis anak, Rumah Sakit Daerah Gunung Jati. Hai, terima kasih Dokter Tita atas informasinya. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Dokter Tita ya, tadi bahwa kanker pada anak itu dapat terjadi dari usia bayi sampai usia 18 tahun. Kanker pada anak ini presentasinya 3-5% dari total kanker pada umumnya.
terlihat sedikit, namun merupakan penyebab kematian kedua dari rentang usia 5-14 tahun. Kanker pada anak yang terbanyak adalah leukemia atau kanker darah, kemudian retinoblastoma, kemudian osteosarkoma, kanker pada tulang, kemudian limfoma maligna, neuroblastoma, dan kanker nasofaring. Untuk tata laksana kanker itu sendiri, selain suportif berdasarkan gejala, juga dapat kita kenal seperti kemoterapi. Apa itu kemoterapi? Kemoterapi adalah salah satu metode pengobatan, yaitu dengan memberikan zat kimia yang kuat yang bermaksud untuk menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Di mana kemoterapi ini dapat juga dikombinasikan dengan terapi yang lain, bisa dengan terapi operatif atau terapi radioterapi. Untuk kenapa harus kemoterapi? Sebetulnya semua itu bergantung terhadap jenis kankernya. Apa itu jenis kankernya, apa itu stadium kankernya, dan kondisi klinis dari pasiennya. Jadi tidak semua pasien dengan kanker juga bisa di kemoterapi, tergantung kondisi klinisnya. Pada pasien-pasien yang dilakukan kemoterapi tentunya ada efek sampingnya, sama seperti tindakan yang lain. Efek samping yang sering terjadi diantaranya mual muntah, rambut menjadi rontok, anak menjadi kesakitan pada saat kemoterapi, kemudian bisa juga sampai terjadi anemia, kurang darah gitu, kemudian bisa sampai terjadi juga perdarahan. Jadi untuk pertimbangan kemoterapi itu sendiri memang betul bergantung terhadap kondisi pasien saat itu. 50% kasus kanker pada anak datang sudah dalam stadium lanjut ke fasilitas kesehatan. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai kanker anak itu sendiri, kurangnya informasi terhadap orang tua, dan keterlambatan penanganan secara medis. Selamat Hari Kanker Anak Indonesia. Bersama kita bisa tingkatkan kesintasan kanker anak Indonesia. Bapak Ibu jangan takut berkunjung ke Rumah Sakit Gunung Jati karena kami sudah melakukan protokol 5M. Screening ketat pengunjung, pembatasan pengunjung, pemisahan pelayanan zona COVID dan zona non-COVID, dan sudah melakukan vaksinasi pegawai. Terima kasih. Nah, kawan sehat, ajarkan gaya hidup sehat pada anak-anak dengan tidak mengonsumsi makanan yang mengandung bahan pengawet. Hindari untuk merokok dan juga polusi rokok pada anak. Ciptakan suasana rumah yang bahagia, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mengurangi resiko atau kemungkinan terserang kanker. Perilaku yang perlu diterapkan antara lain melakukan aktivitas fisik secara benar, teratur, dan terukur. Makan makanan bergizi dengan pola seimbang karena kanker pada anak sering terdeteksi secara tiba-tiba tanpa ada gejala signifikan. Kanker pada anak berbeda dengan kanker pada orang dewasa. Kanker pada anak lebih sulit diketahui karena anak-anak pada umumnya belum mampu untuk menjelaskan keluhan yang dirasakan. Sehingga sebagai orang tua merupakan suatu kewajiban untuk mengenali tanda dan gejala kanker pada anak agar dapat dilakukan penanganan segera dan tingkat kesembuhan menjadi lebih besar. Hal ini sebagai bentuk dukungan bagi anak-anak dan remaja dengan kanker. Mari kita peduli kesehatan anak dan waspadai kanker pada anak sejak dini. Demikian tayangan Kamu Harus Tahu tentang kenali kanker anak sejak dini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya kawan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.